Jurnalisme merupakan jantung dari penyampaian informasi yang akurat dan relevan kepada publik, dan media adalah wahana utama tempat produk jurnalistik itu diwujudkan serta disebarluaskan. Modul ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada konsep fundamental media sebagai produk jurnalistik, serta menelusuri karakteristik, kekuatan, dan tantangan yang melekat pada berbagai bentuk media utama, mulai dari cetak, televisi, radio, hingga media online. Pemahaman mendalam tentang setiap jenis media ini esensial bagi calon jurnalis untuk dapat menyesuaikan strategi penyampaian berita dan analisis agar efektif menjangkau audiens yang beragam. Melalui eksplorasi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan perspektif komprehensif tentang peran vital media dalam masyarakat demokratis dan dinamika industri jurnalisme kontemporer. Media dalam konteks jurnalistik tidak hanya berperan sebagai saluran atau alat, tetapi juga sebagai entitas yang memproduksi dan mendistribusikan informasi. Produk jurnalistik sendiri merujuk pada segala bentuk konten yang dihasilkan melalui proses peliputan, pengolahan, dan penyajian berita, artikel, opini, atau analisis yang relevan dengan kepentingan publik. S1 MCHE Pronunciation Quail, 2010. Proses ini mencakup pengumpulan fakta, verifikasi informasi, penulisan narasi, hingga presentasi dalam format yang mudah dipahami oleh halayak. Sebagai entitas produk, media memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menyajikan kebenaran, objektivitas, dan keberimbangan. Fungsi sosial media sebagai produk jurnalistik sangat krusial, meliputi penyediaan informasi, pembentukan opini publik, pengawasan, watchdog, terhadap kekuasaan, dan sebagai arena diskursus publik, Schumacher Rese, 1996. Setiap produk jurnalistik yang dihasilkan oleh media memiliki karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh sifat alami platformnya. Misalnya, berita di media cetak seringkali lebih mendalam, sementara berita televisi cenderung lebih mengedepankan visual dan kecepatan. Konvergensi media di era digital kini semakin mengaburkan batasan-batasan ini, mendorong praktik jurnalisme multimedia di mana satu cerita dapat disajikan dalam berbagai format across platform. Grant Wilkinson, 2008. Namun, esensi dari produk jurnalistik tetap sama, menyampaikan informasi yang kredibel dan bermakna. Memahami media sebagai produk jurnalistik adalah langkah awal untuk mengapresiasi kompleksitas dan dampak profesi ini terhadap masyarakat. Media cetak, yang mencakup surat kabar dan majalah, bukan hanya tulang punggung historis jurnalistik, melainkan juga fondasi awal bagi diseminasi informasi massal yang terorganisir. Revolusi sejati dimulai dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1440-an. Inovasi ini mengubah secara fundamental cara pengetahuan dan berita diproduksi serta didistribusikan, beralih dari manuskrip yang langka dan mahal menjadi cetakan yang dapat direplikasi secara efisien. Kemampuan untuk mencetak teks dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah membuka jalan bagi penyebaran ide-ide, literasi, dan yang terpenting, berita, ke segmen masyarakat yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Transformasi ini menjadi prasyarat esensial bagi munculnya media jurnalistik modern. Melanjutkan dari revolusi Gutenberg, abad ke-17 menjadi saksi lahirnya surat kabar pertama di Eropa, seperti Relation aller Vornehmen und Gedenkzürdigen Historien pada tahun 1605. Publikasi-publikasi awal ini merupakan lompatan besar karena menandai dimulainya penyebaran informasi secara teratur dan sistematis kepada halayak. Karakteristik khas media cetak, yakni sifatnya yang fisik dan dapat dipegang, memungkinkan pembaca untuk menyerap informasi pada kecepatan mereka sendiri, serta kembali meninjau konten berulang kali. Ini berbeda dengan bentuk komunikasi lisan yang ephemeral. Surat kabar dan majalah menyediakan platform untuk berita, analisis opini yang mendalam, dan iklan. Secara kolektif membentuk sebuah ruang publik, tempat wacana dan gagasan masyarakat modern mulai terbentuk dan berkembang. Dalam konteks jurnalistik, media cetak memiliki serangkaian karakteristik yang membedakannya secara signifikan dari bentuk media lain. Sifatnya yang permanen memungkinkan dokumentasi sejarah yang kuat dan kredibilitas yang dibangun melalui waktu. Proses editorial yang ketat, batas waktu yang terdefinisi, dan ruang yang relatif luas memungkinkan pengembangan cerita yang lebih mendalam, investigasi yang komprehensif, serta analisis yang tajam, sebuah format yang seringkali sulit dicapai oleh media siaran dengan batasan waktu yang ketat. Meskipun kini berhadapan dengan persaingan ketat dari media digital, media cetak tetap relevan, seringkali dengan fokus pada jurnalisme investigatif, opini mendalam, dan laporan khusus yang memerlukan ruang dan waktu pembaca yang lebih panjang, menegaskan peran uniknya dalam ekosistem media kontemporer. Ciri khas utama media ini adalah fisiknya yang nyata, memungkinkan pembaca untuk menyimpan, membaca ulang,
dan merujuk informasi. Surat kabar, sejak kemunculannya, telah menjadi medium utama untuk menyampaikan berita harian, opini, dan iklan kepada halayak luas. Kemampuannya untuk menyediakan liputan yang mendalam, analisis yang terperinci, dan perspektif beragam, menjadikan media cetak sebagai sumber informasi yang kredibel dan seringkali otoritatif. Namun, di era digital, media cetak menghadapi tantangan signifikan berupa penurunan sirkulasi dan pendapatan iklan, memaksa mereka untuk berinovasi dan beradaptasi dengan platform online. Meskipun demikian, daya tarik media cetak dalam menyajikan informasi yang tertata rapi, desain visual yang estetis, dan pengalaman membaca yang imersif masih diakui. Majalah, misalnya, menawarkan konten yang lebih spesifik, analisis fitur yang lebih panjang, dan kualitas produksi yang lebih tinggi, seringkali menargetkan segmen audiens tertentu. Peran media cetak sebagai pencatat sejarah dan penjaga ingatan kolektif masyarakat tetap tak tergantikan, meskipun bentuknya mungkin berevolusi menjadi kombinasi fisik dan digital. Media televisi memang merevolusi praktik jurnalistik dengan menawarkan dimensi baru dalam penyampaian informasi. Kemampuannya untuk secara simultan menyajikan suara dan gambar mengubah pengalaman konsumsi berita dari sekadar membaca atau mendengar menjadi sebuah interaksi multisensori yang jauh lebih imersif dan langsung. Berbeda dengan media cetak yang mengandalkan teks dan gambar statis, atau radio yang hanya mengandalkan audio, televisi mampu membawa pemirsa seolah-olah hadir di lokasi kejadian. Ini bukan hanya tentang melihat apa yang terjadi, tetapi juga mendengar nada bicara, merasakan suasana, dan menyaksikan reaksi secara visual, yang secara signifikan memperdalam pemahaman dan koneksi emosional pemirsa terhadap suatu peristiwa. Jejak sejarah televisi yang kaya dimulai dari serangkaian inovasi fundamental pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Penemuan krusial seperti Nipkow-Dish oleh Paul Gottlieb Nipkow pada tahun 1884 menjadi fondasi awal teknologi pemindaian gambar, membuka jalan bagi pengembangan sistem televisi elektronik. Setelah periode eksperimen yang panjang, penyiaran televisi komersial mulai menunjukkan eksistensinya secara teratur pada tahun 1930-an. Namun, momentum pertumbuhan televisi benar-benar melonjak pasca Perang Dunia Kedua. Dekade 1950-an dan 1960-an menjadi saksi bisu transformasinya menjadi medium massa utama di berbagai belahan dunia, menembus jutaan rumah tangga dan membentuk kebiasaan baru dalam mengakses informasi dan hiburan. Perkembangan pesat ini menghadirkan karakteristik unik bagi televisi sebagai saluran produk jurnalistik, utamanya dalam aspek real-time dan imediacy. Kemampuan untuk menyiarkan berita secara langsung memungkinkan peristiwa global dapat disaksikan hampir bersamaan dengan kejadiannya, suatu fitur yang tidak dapat ditandingi oleh media sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara berita diproduksi dan disebarkan, tetapi juga ekspektasi publik terhadap kecepatan dan ketransparanan informasi. Reporter televisi dapat melaporkan langsung dari medan perang, lokasi bencana, atau acara politik penting, memberikan perspektif dan suasana yang jauh lebih kaya dibandingkan laporan tertulis atau audio saja, sehingga semakin memperkuat peran televisi sebagai jendela dunia yang dinamis dan tak tergantikan. Karakteristik audiovisual ini memungkinkan televisi menyajikan cerita dengan emosi yang kuat, memperlihatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan suasana di lapangan, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih kaya terhadap suatu peristiwa. Kecepatan dan jangkauan siaran televisi membuatnya menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang, terutama dalam situasi darurat atau peristiwa besar. Namun, keterbatasan waktu siar seringkali mengharuskan penyajian berita yang ringkas, berpotensi mengorbankan kedalaman analisis. Ini juga rentan terhadap sensasionalisme, di mana elemen visual yang dramatis dapat diprioritaskan di atas substansi faktual. Format berita televisi sangat beragam, mulai dari buletin berita singkat, program berita mendalam, talk show politik, hingga dokumenter investigasi, yang semuanya berperan dalam membentuk pemahaman publik tentang dunia. Televisi tetap menjadi kekuatan dominan dalam penyampaian berita, meskipun menghadapi persaingan ketat dari platform digital. Meskipun memiliki kekuatan visual dan kecepatan, keterbatasan waktu siar televisi seringkali mengharuskan penyajian berita yang ringkas, berpotensi mengorbankan kedalaman analisis. Media ini juga rentan terhadap sensasionalisme, di mana elemen visual yang dramatis dapat diprioritaskan di atas substansi faktual. Namun, format berita televisi yang beragam, mulai dari buletin singkat hingga dokumenter investigasi, tetap membentuk pemahaman publik. Radio, dengan karakteristik auditory yang khas, menawarkan pengalaman mendengarkan yang unik, membedakannya secara fundamental dari media visual. Sifat ini memungkinkan pendengar untuk menciptakan gambaran mental mereka sendiri, memicu imajinasi, dan seringkali membangun koneksi yang lebih intim dengan penyiar atau narator. Fleksibilitas dan portabilitas adalah keunggulan utama radio. Ia dapat dengan mudah menemani pendengar dalam berbagai aktivitas sehari-hari,
saat berkendara, memasak, berolahraga, atau bahkan bekerja, menjadikannya sumber informasi dan hiburan yang tidak menuntut perhatian visual penuh. Kemampuan multitasking ini memastikan radio tetap menjadi pilihan yang relevan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses internet atau saat krisis di mana informasi real-time dan ringkas sangat dibutuhkan. Cikal bakal radio sebagai medium komunikasi massa bermula dari inovasi transformatif Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19, yang berhasil mengembangkan telegrafi nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik. Penemuan ini membuka jalan bagi transmisi suara dan musik, berujung pada dimulainya siaran radio komersial pertama di Amerika Serikat pada awal tahun 1920-an. Periode ini, yang kemudian dikenal sebagai era keemasan radio, menyaksikan ledakan popularitas, di mana program-program berita mendalam, drama sandiwara yang memukau, seperti siaran War of the Worlds oleh Orson Welles yang terkenal, pertunjukan musik live, dan program bincang-bincang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan jutaan rumah tangga. Radio bukan hanya penyedia informasi, tetapi juga pembentuk budaya dan opini publik, memainkan peran sentral dalam menyatukan komunitas dan bangsa. Peran radio sebagai saluran produk jurnalistik telah terbukti sangat vital, terutama pada periode-periode genting dalam sejarah global yang menuntut informasi cepat dan akurat. Salah satu contoh paling menonjol adalah selama Perang Dunia Kedua, di mana radio bukan hanya sekadar sumber berita, melainkan satu-satunya jendela dunia yang dapat menyiarkan perkembangan medan perang secara real-time, pidato-pidato kenegaraan yang membakar semangat juang rakyat, serta pesan-pesan krusial dari para pemimpin dunia langsung ke telinga publik. Kemampuan istimewa radio untuk menyampaikan informasi secara langsung dan segera ini menjadi keunggulan komparatif yang signifikan dibandingkan media cetak, yang secara inheren memiliki jeda waktu panjang antara proses produksi dan distribusi, menjadikan radio sebagai medium tak tergantikan untuk menyatukan opini publik dan memberikan arahan di tengah krisis. Karakteristik unik radio sebagai media audio murni juga memainkan peran fundamental dalam pembentukan produk jurnalistiknya. Dengan hanya mengandalkan suara, radio menuntut jurnalis untuk mengolah narasi secara deskriptif dan imajinatif, menciptakan gambaran mental yang kuat di benak pendengar. Sifat auditif ini juga memungkinkan pendengar untuk mengonsumsi informasi sambil melakukan aktivitas lain, seperti berkendara atau bekerja, menjadikannya medium yang sangat fleksibel dan mudah diakses. Fleksibilitas tinggi ini, ditambah dengan biaya produksi dan aksesibilitas perangkat yang relatif lebih rendah dibandingkan televisi, memungkinkan radio untuk menjangkau audiens yang luas dan beragam, memfasilitasi penyebaran berita dan informasi secara efisien bahkan di daerah-daerah terpencil yang mungkin sulit dijangkau oleh media lain. Meskipun dihadapkan pada persaingan ketat dari televisi yang menawarkan visual dan media online yang menjanjikan interaktivitas tanpa batas, radio telah menunjukkan daya adaptasi dan evolusi yang luar biasa, mempertahankan relevansinya di era digital. Inovasi teknologi telah melahirkan format-format baru seperti siaran digital yang menawarkan kualitas audio superior dan pilihan saluran yang lebih luas, serta podcast yang memungkinkan konsumsi konten jurnalistik secara on-demand dengan kedalaman narasi yang lebih panjang dan niche yang spesifik, menyerupai majalah audio yang personal. Selain itu, kehadiran radio satelit memperluas jangkauan geografi secara signifikan, mengatasi batasan frekuensi lokal. Transformasi ini memastikan bahwa radio tidak hanya bertahan, tetapi terus menjadi medium yang vital untuk penyebaran berita, analisis mendalam, dan berbagai bentuk informasi yang relevan bagi berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan evolusi karakteristiknya untuk tetap relevan dalam ekosistem media modern. Keunggulan ini membuat radio sangat relevan di daerah terpencil atau dalam situasi darurat di mana akses listrik atau internet terbatas. Imediacy adalah salah satu kekuatan terbesar radio, mampu menyiarkan berita terkini secara langsung dan memberikan pembaruan cepat. Suara jurnalis dan narasumber menciptakan koneksi personal dengan pendengar, membangun rasa kebersamaan dan kepercayaan. Meskipun tidak memiliki elemen visual seperti televisi atau kedalaman tulisan media cetak, radio mengandalkan kekuatan narasi verbal dan suara untuk melukiskan gambaran dalam benak pendengar. Ini mendorong imajinasi dan seringkali menghasilkan pengalaman yang lebih intim. Radio juga dikenal karena kemampuannya menjangkau audiens lokal dengan berita, acara bincang-bincang komunitas, dan layanan informasi yang relevan dengan wilayah geografis tertentu. Dengan adaptasi ke platform digital seperti podcasting dan streaming online, radio terus membuktikan resiliensinya sebagai produk jurnalistik yang penting dan relevan dalam ekosistem media yang terus berkembang. Kemunculan media online, yang secara fundamental berkaitan erat dengan laju perkembangan internet, telah memicu sebuah revolusi paradigmatis dalam lanskap komunikasi global. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara informasi diproduksi oleh para jurnalis, yang kini mampu bekerja dengan kecepatan dan jangkauan tanpa batas geografis, tetapi juga secara drastis mempengaruhi distribusi, menjadikannya instan dan mendunia. Lebih jauh lagi, cara audiens mengonsumsi berita dan konten lainnya pun berevolusi menjadi lebih personal dan interaktif.
Akar historis dari transformasi monumental ini dapat ditelusuri kembali ke proyek ARPANET yang digagas oleh Departemen Pertahanan AS pada akhir tahun 1960-an. Awalnya dirancang sebagai jaringan komunikasi yang tangguh dan terdesentralisasi untuk keperluan militer dan penelitian, ARPANET telah meletakkan fondasi teknologis yang esensial bagi arsitektur internet modern, memfasilitasi pertukaran data antar komputer yang jauh dan membuka jalan bagi era informasi digital yang tak terhindarkan. Dengan infrastruktur WWW yang semakin matang, tak butuh waktu lama bagi organisasi berita tradisional untuk menyadari potensi besar media online. Pada tahun 1993, The Chicago Tribune menjadi salah satu pelopor surat kabar cetak yang meluncurkan situs webnya, disusul oleh raksasa berita televisi, CNN.com, pada tahun 1995. Langkah-langkah awal ini menandai dimulainya era jurnalisme digital, di mana berita tidak lagi terikat pada jadwal cetak atau siaran. Konsumen dapat mengakses berita kapan saja dan di mana saja, mengeksplorasi arsip, dan bahkan mulai berinteraksi dengan konten melalui forum atau kolom komentar. Transformasi ini bukan hanya tentang perubahan platform, melainkan juga pergeseran fundamental dalam model bisnis dan praktik jurnalistik, yang pada akhirnya akan melahirkan karakteristik unik media online seperti kecepatan, interaktivitas, multimedialitas, dan kapasitas arsip yang tak terbatas, yang menjadi ciri khas esensial dalam analisis karakteristik khusus media online. Karakteristik utamanya meliputi kecepatan penyebaran informasi yang tak tertandingi, kemampuan multimedia, menggabungkan teks, gambar, audio, dan video dalam satu platform, interaktivitas, dan jangkauan global. Berita dapat diperbarui secara instan, memungkinkan jurnalis untuk menyajikan informasi terbaru dalam hitungan detik. Interaktivitas memungkinkan audiens untuk berpartisipasi melalui komentar, berbagi, dan memberikan umpan balik, mengubah model komunikasi satu arah menjadi dialog dua arah. Meskipun media online membawa keuntungan signifikan dalam kecepatan penyebaran dan aksesibilitas informasi yang tak tertandingi, kemudahan ini juga disertai dengan serangkaian tantangan serius yang fundamental bagi integritas jurnalistik. Salah satu masalah krusial adalah proliferasi misinformasi dan berita palsu yang masif. Dalam ekosistem digital yang didominasi oleh volume data yang tak terbatas, proses verifikasi fakta seringkali terabaikan demi kecepatan, menciptakan lingkungan di mana narasi yang menyesatkan dapat menyebar dengan cepat dan luas. Model bisnis media online juga menjadi isu krusial yang terus bergulat. Banyak organisasi berita mapan kesulitan menemukan cara yang berkelanjutan untuk memonetisasi konten berkualitas mereka di era digital, menghadapi tekanan dari model iklan yang berubah, kebangkitan ad blockers, dan persaingan ketat dari platform konten gratis yang mengandalkan volume. Namun, di tengah gejolak ekonomi ini, media online juga telah membuka pintu bagi munculnya fenomena transformatif seperti jurnalisme warga, citizen journalism. Dengan semakin mudahnya akses ke alat publikasi dan distribusi, individu non-profesional kini dapat melaporkan dan mendistribusikan berita, seringkali dari garis depan suatu peristiwa.